Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nursari, mahasiswi jurusan Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Di sini, sebelumnya Ibu sudah men-share link presensi kalian di grup WA. Jadi silahkan bagi kalian yang belum diisi ya. Lalu, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu memahami pewarisan sifat yang tampak dari luar atau fenotip, dan sifat yang tampak berupa kode genetik atau genotip dengan tingkat kebenaran 70%. Kita masuk ke pewarisan sifat. Pengertian pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Jadi, pewarisan sifat ini bisa juga disebut sebagai hereditas. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu sel kelamin jantan menghasilkan sperma dan sel kelamin betina menghasilkan sel telur. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Jadi, saat penurunan sifat itu, inti sel inilah yang bertanggung jawab untuk menurunkan sifat orang tuanya kepada anaknya atau yang disebut nukleus. Jadi pewarisan sifat itu ada warna kulit, yang mana warna kulit hitam, putih susu, kecoklatan, dan juga sawo matang. Lalu ada warna bola mata, yang mana ada warna hitam, lalu ada warna abu-abu, biru muda, coklat tua. Jadi ada rambut, yang mana rambut itu ada keribo, lurus, dan juga keriting. Lalu bentuk tubuh ada yang kurus dan juga ada yang gendut. Tinggi badan ada yang rendah dan ada juga yang tinggi. Itu merupakan suatu pewarisan sifat, dan pewarisan sifat yang lain pun masih ada. Selanjutnya kita masuk ke kromosom. Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Jadi bisa dilihat pada gambar bahwa kromosom ini berbentuk seperti benang-benang halus. Itu terlihat pada gambar seperti benang-benang yang saling berpilin atau saling artinya terikat satu sama lain. Lalu setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Selanjutnya ada kromosom tubuh. Jadi kromosom tubuh ini berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme, yang mana seperti warna kulit tadi ada yang hitam, sawo matang, putih, dan juga coklat. Kromosom tubuh dilambangkan dengan A besar yang berasal dari kata autosom yang terdiri dari 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Autosom terletak pada sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut kromosom diploid, yang mana ditulis dengan 2N karena selnya itu berpasangan, jadi ditulis dengan 2N. Selanjutnya ada kromosom kelamin, yang mana kromosom kelamin ini atau gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Jadi kromosom kelamin ini menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Gonosom berjumlah satu pasang atau 2 buah. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Jadi apabila
gonosomnya itu X ya, lalu yang lahir adalah laki-laki. Apabila gonosomnya itu XX, maka yang lahir itu adalah perempuan. Gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan, sehingga disebut kromosom haploid, ditulis dengan N. Jadi, kalau kromosom tubuh tadi disebut kromosom diploid karena berpasangan atau ditulis dengan 2N, sedangkan kromosom kelamin dia ini tidak berpasangan, sehingga disebut kromosom haploid dan ditulis dengan N saja karena dia tidak berpasangan. Selanjutnya ada gen. Jadi gen ini adalah pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Seperti tadi, misalnya warna kulit orang tuanya hitam keduanya. Anaknya bisa jadi warna hitam juga karena suatu pewarisan sifat atau gen dari ayah dan ibunya. Jadi komposisi dan susunan gen-gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut genotip. Jadi genotip ini setiap makhluk hidup berbeda-beda yang dapat menentukan sifat-sifat suatu makhluk hidup tersebut. Pada dasarnya, genotip adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Jadi genotip ini berada di dalam tubuh sehingga kita itu tidak dapat melihatnya karena sangat kecil sekali. Harus dilihat dengan mikroskop yang khusus karena dia ini sangatlah kecil. Lalu ada genotip. Jadi genotip ini adalah susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Dalam genetika, genotip ditulis dengan menggunakan simbol huruf dari huruf paling depan dari sifat yang dimiliki oleh individu. Jadi, genotip ini susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Misalnya kayak tadi, rambut orang tuanya ada yang keriting dan ada yang lurus. Lalu, jadi si anak ini ngikut yang keriting misalnya. Jadi rambutnya itu selalu keriting gitu. Nah, sampai dia dewasa, artinya bersifat tetap kan kayak gitu. Nah, jadi genotip ini dia itu bersifat tetap kayak gitu. Nah, karena apa yang dia apa yang orang tuanya turunkan, misalnya orang tua perempuannya keriting dan anaknya ikut keriting, jadi keriting sampai dewasa. Tidak bisa berubah menjadi lurus seperti orang tua yang laki-lakinya karena dia itu ikut gen si ibu. Jadi rambutnya itu keriting sampai dewasa. Jika sifat tersebut dominan, maka penulisannya menggunakan kapital. Dan jika sifatnya resesif, ditulis dengan huruf kecil. Genotip yang memiliki pasangan alel sama, misalnya B besar sama B besar, atau B kecil sama B kecil, merupakan pasangan alel homozigot. Individu dengan genotip B besar sama B besar disebut homozigot dominan. Sedangkan individu dengan genotip B kecil sama B kecil disebut homozigot resesif. Dan untuk genotip yang memiliki pasangan alel berbeda seperti B besar dan B kecil merupakan pasangan alel yang heterozigot. Artinya heterozigot ini dia itu tidak memiliki alel yang sama, yang mana B besar dan B kecil. Kalau homozigot artinya dia itu sama, B besar sama B besar dan B kecil sama B kecil. Kalau B besar sama B kecil yaitu termasuk heterozigot. Selanjutnya ada fenotip, yang mana fenotip ini adalah sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera, misalnya warna bunga merah, rambut keriting, tubuh besar, buah rasa manis, dan sebagainya. Jadi fenotip ini seperti tadi yang kita lihat warna kulit. Jadi warna kulit ada yang sawo matang, coklat, hitam. Lalu misalnya rambut keriting tadi ada yang lurus dan ada yang kribo. Tubuh besar seperti tadi ada yang gemuk dan juga ada yang kurus. Buah rasanya manis. Jadi kita itu dapat merasakan rasa buah tersebut apakah manis, asam ataupun hambar dan sebagainya.
Fenotip merupakan perpaduan dari genotip dan faktor lingkungan, sehingga suatu individu dengan fenotip sama belum tentu mempunyai genotip yang sama. Jadi, artinya, misalnya tadi, buah, misalnya buah mangga, ada dua misalnya. Belum tentu dia itu mempunyai rasa yang sama atau genotip yang sama. Bisa saja mangga A asam dan mangga B manis. Jadi walaupun sama, artinya yang sifat yang kita lihat, yang tampak yang kita lihat tersebut mangga, misalnya artinya fenotip. Jadi suatu buah yang sama atau sifat yang sama dan dapat kita lihat. Fenotip ini kan, kalau genotip kan tidak dapat kita lihat. Artinya dia itu terjadi di dalam suatu proses di dalam, yang mana menghasilkan buah itu manis ataupun asam. Bisa dilihat perbedaannya antara fenotip dan juga genotip. Yang mana fenotip ini yang tampak, artinya seperti tikus, lalu ada lalat dan bunga. Kalau genotip adalah seperti tadi ada gen, kromosom. Jadi genotip ini menentukan sifat di dalamnya gitu. Nah, kalau fenotip ini dia itu yang tampak di luar, seperti bunga itu yang berwarna ungu dan ada bunga yang berwarna kuning. Kayak gitu, dia itu sifat yang tampak dapat kita lihat. Kalau genotip, dia itu tidak dapat kita lihat dan terjadi di dalam tubuh. Tadi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah hilaf ataupun kekurangan pada pembelajaran Ibu mohon maaf. Apabila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.